Halo semuanya, apa kabar? Ini alur cerita di Daily Life of the Mortal King. Film animasi ini bercerita tentang keseharian anak laki-laki yang bernama Wang Ling. Di dunia yang dipenuhi misteri dan kekuatan spiritual, Wang Ling menjadi satu-satunya orang hampir tidak terkalahkan. Dia memiliki kekuatan yang jauh di luar kendalinya dan dapat menghancurkan dunia. Tidak membatasi kekuatannya sendiri. Pada suatu Monster hari, raksasa berkekuatan level tinggi menyerang seluruh kota. Kelompok tim berkekuatan super dikerahkan untuk mengatasi kemunculan monster tersebut. Walaupun serangan mereka tepat sasaran, tapi monster itu masih bisa bangkit lagi. Sehingga mereka pun mulai menyebar untuk menghindari serangannya. Seorang pria melihat yang anak berkeliaran sendirian karena monster sedang menuju ke arahnya. Segera melakukan aksi untuk menyelamatkan anak kecil tersebut. Orang yang mengalahkan monster itu bukanlah dirinya, melainkan anak kecil yang diselamatkan pria tersebut. Beberapa tahun setelahnya, orang yang dianggap sudah mengalahkan monster itu bernama Zoe. Setelah mendapatkan reputasi pahlawan, dia mendapatkan ketenaran dan dikenal oleh banyak orang. Sedangkan anak yang bernama Wang Ling kini sudah remaja. Dia bersekolah di PASI 60 dengan nilai kekuatan di bawah rata-rata. Di sekolah, dia sempat diganggu oleh kakak kelasnya. Untungnya, murid berbakat bernama Sunrong datang untuk membelanya. Tapi Wang Ling malah pergi begitu saja dan tidak terlalu memperdulikannya. Menurut peraturan, tiap murid baru harus menjalankan suatu ujian, yaitu ujian untuk menilai besarnya kekuatan. Dan untuk menentukan kelas mereka, dalam ujian tersebut, Sunrong mendapatkan nilai paling tinggi. Tapi posisinya segera disusul oleh Wang Ling karena sebenarnya dia punya kekuatan yang tidak bisa diukur. Hasilnya, Sunrong dan Wang Ling ditempatkan di kegiatan pertama yang mereka lakukan telah melakukan pemanggilan. Lagi-lagi, Sunto menarik perhatian karena dia berhasil perwujudan hewan pada percobaan pertama. Sedangkan Wang Ling diam-diam memanggil hewan mistis, kata raksasa, yang langsung diubah oleh gurunya menjadi seekor anjing. Semenjak masih bayi, Wang Ling sudah bisa merangkak dan berjalan sendiri. Lalu, saat usianya mencapai 6 tahun kedua, orang tuanya melihat Wang Ling mengalahkan monster dengan kekuatan di luar nalar. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, ayahnya Wang Ling mencari cara untuk menekan kekuatannya. Tapi semua itu tak ada yang berhasil karena kekuatannya sudah berada di tingkat yang berbeda. Kekuatannya itu bukannya memberikan keringanan, tapi menyebabkan banyak masalah untuk keluarganya. Tepat di hari ulang tahunnya, rumah mereka pernah terbakar. Wang Ling juga pernah melukai teman-temannya ketika mereka menyentuhnya. Maka dari itu, orang tuanya ingin supaya Wang Ling mendapatkan kehidupan normal. Sehingga secara diam-diam memutuskan untuk tidak melakukan hal yang mencolok. Pada suatu ketika, diadakan kampanye pemilihan ketua. Sunrong dianggap sudah berbuat curang karena sudah membagi-bagikan barang untuk mendapatkan suara. Pernyataan itu dibantah oleh Sunrong. Dia bilang hanya ingin menunjukkan kemampuannya, tidak memaksa orang-orang untuk memilihnya. Dia yakin bagi mereka yang mau percaya dan menerimanya, pasti akan memilihnya karena menginginkan barang yang ditawarkan oleh Sunrong. Pada saat itu, memberikan 5 suara untuk mendapatkan 5 barang yang dia inginkan. Karena perbuatannya itu, Sunrong bisa lepas dari situasi yang memojokkannya. Bahkan dia juga memiliki kesempatan menggunakan kekuatan supaya mereka terpikat kepadanya. Namun mantra pemikat yang digunakan oleh Sunrong segera diketahui oleh Wang Ling, sehingga dia bisa melakukan sesuatu untuk terlepas dari pengaruh kekuatan tersebut. Keesokan harinya, Sunrong lebih sering memperhatikan Wang Ling. Sepertinya Wang Ling tidak sengaja membalikkan mantra pemikat pada kejadian sebelumnya. Saat Wang Ling melihat ke arahnya, dia segera mengerti jika dirinya sudah memikat hati. Oleh karenanya, dia menyentuh rambutnya Sunrong untuk membatalkan mantra pemikat. Namun, walaupun mantra pemikat sudah dibatalkan, perlakuannya itu malah membuat Sunrong semakin menyukainya. Saat mempelajari proses pembuatan pil vitalitas, semua murid membawa peralatannya masing-masing. Ketua kelas membawa tungku berukuran besar, milik warisan keluarganya. Sunro menggunakan mesin canggih milik perusahaan orang tuanya. Sedangkan Wang Ling berniat untuk membuatnya dengan menggunakan microwave. Joho beranggapan mereka membawa peralatan yang salah. Dengan pengetahuan dan juga peralatan antik, dia percaya bisa membuat pil vitalitas berkualitas. Ketika semua murid berada di luar ruangan, Wang Ling kembali lebih cepat untuk mencegah anjing hijau menimbulkan masalah. Kemudian, setelah urusannya selesai, mencurigai Wang Ling karena membawa tungku miliknya. Hao pun menggunakan racun untuk menghentikan Wang Ling.
Tapi racun itu malah mengenai Chun Sao yang sedang dikendalikan kegelapan. Bang Ling bisa saja menyembuhkannya dengan mudah. Tapi karena Go Hao tidak mendengar perkataannya, mereka berniat menyembunyikan Shan Shou dan membuat obat penawar untuk menyembuhkannya. Walaupun ada banyak gangguan dalam proses pembuatannya, mereka Membuat obat berhasil. penawar di waktu yang tepat. Pada saat jam istirahat, Sundrong tiba-tiba mengajak Wang Ling untuk pergi berkencan. Di saat Wang Ling kebingungan untuk menjawabnya, dari kejauhan ada sekelompok orang yang sedang mengincar Sundrong. Mereka berniat untuk membunuh Sundrong karena dia merupakan pewaris perusahaan besar. Wang Ling yang sudah menyadari hal tersebut melakukan sesuatu supaya Sundrong tidak terbunuh. Dan kelompok pembunuh itu membatalkan rencananya. Keesokan harinya, Sundrong menjemput Wang Ling ke rumahnya. Bagi seorang pelajar, setiap siswa seharusnya belajar di sekolah. Jika dipaksa kencan oleh seorang anak gadis, entah itu ayah atau Mungkin ibunya, saja tidak mengizinkannya. Tapi Kenyataannya, mereka sangat mendukung Wang Ling untuk pergi berkencan. Sehingga mau tak mau, dia harus segera pergi berkencan dengan Sundrong. Kabar tentang Sundrong yang pergi bersama Wang Ling sudah tersebar. Faksi bayangan akan menggunakan kesempatan untuk mengincar ini. Sundrong lagi. Ketika Sundrong mengunjungi taman hiburan, mereka mulai menyerangnya dengan menggunakan senjata api. Secara Wang Ling yang berada di sisinya berusaha untuk melindungi Sundrong. Untuk melindungi Sundrong dari para pembunuh, Wang Ling menggunakan kemampuan istimewa yang dimilikinya agar kemampuannya tidak terbongkar. Berkali-kali dia harus menghapus ingatan Sundrong. Setiap kali melihat kekuatannya, kemudian di malam Sundrong harinya mengajak Wang Ling untuk menaiki wahana. Wang Ling mengira mungkin saja suasananya akan semakin tenang. Tapi kenyataannya mereka malah berhadapan langsung dengan para penjahat. Dikarenakan para penjahat itu membuat Sundrong menang, Wang Ling pun mulai serius menunjukkan kekuatannya. Pada saat itu, dia tidak lagi menghapus ingatan milik Sundrong. Untuk yang pertama kalinya, dia membiarkan orang lain mengetahui kekuatannya. Kelompok pembunuh yang sedang mengincar berasal dari faksi bayangan. Selama ini, mereka selalu berhasil dalam membunuh targetnya. Untuk mempertahankan reputasinya, mereka mengirim pembunuh yang lebih handal untuk membunuh Sundrong. Sementara itu, Sundrong yang sedang menjalankan kegiatan sekolah dapatkan perlindungan khusus dari pihak sekolah. Dia dikawal oleh banyak penjaga hebat dan berpengalaman. Namun bagi para penjahat, menyerobos masuk ke dalam lingkungan sekolah bukanlah yang sulit. Mereka bisa menyusup dengan mudah karena kemampuannya lebih hebat daripada petugas keamanan. Oleh karenanya, pengajar tingkat 1 di sekolah itu memutuskan untuk turun tangan. Ia berhadapan 1 lawan 1 melawan ahli racun dari faksi bayangan. Ketika Wang Ling dan yang lainnya sedang berkumpul, Wang Ling menerima paket hadiah dari sebuah website. Lalu saat hadiahnya dikirim melalui drone, dia pergi sendirian menuju atap sekolah. Guru mereka yang sedang bertarung melawan penjahat terlihat sudah kewalahan. Tapi, pada akhirnya dia bisa bertahan dari setiap serangan dan bisa mengalahkan musuh yang dia lawan. Wang Ling pun tiba di atap sekolah. Di sana dia bertemu dengan sekelompok penjahat yang berasal dari faksi bayangan. Selain datang untuk mengambil paket, Wang Ling juga datang untuk memperingati mereka bahwa rencana pembunuhan sudah gagal. Dengarkan perkataannya itu, membuat penjahat mengamuk dan menyerang Wang Ling dengan seluruh kekuatannya. Serangan dari anggota faksi bayangan mengakibatkan kekuatan Wang Ling meledak dan terpental mengenainya. Supaya tidak menarik perhatian, Wang Ling pura-pura dan menyerahkan semuanya kepada Master Zoi. Sundrong yang tidak tahu apa-apa sangat mencemaskan keadaan Wang Ling. Oleh karenanya, dia mengerahkan ahli medis terhebat untuk merawat Wang Ling. 10 hari setelahnya, Wang Ling masih beristirahat di rumahnya. Dia disuruh oleh ibunya untuk pergi bersekolah. Di hari berikutnya, pada saat yang sama, dan teman-temannya datang untuk menjenguknya. Di sana mereka mengira jika Wang Ling masih belum sembuh. Tapi ketika Sundrong akan memberikan obat yang mencurigakan, Wang Ling langsung terbangun dan bilang jika dia sudah sembuh. Karena Wang Ling sudah baikan, teman-temannya memberikan sebuah alat dari gurunya. Alat itu berfungsi untuk menilai kekuatan dalam ujian kekuatan nasional. Temannya Wang Ling yang bernama Shen Shou mulai mengukur kekuatannya. Pertama kali, Dia bisa mendapatkan poin dengan cara memadatkan kekuatan, lalu membentuknya menjadi bola. Setelah bola terbentuk, mereka akan langsung mendapatkan poin dan peringkatnya akan muncul selain beberapa murid mencoba untuk mengukur kekuatannya. Kemudian mereka mendapatkan peringkat pertama hanya dengan sekali coba. Pada saat yang sama, tertarik untuk mencobanya. Dan ternyata dia mendapatkan posisi kedua
dari 10 besar. Kemudian saat giliran Wang Ling telah tiba, dia berniat untuk melepaskan sedikit kekuatannya. Tapi dikarenakan kekuatannya itu terlalu besar, dia harus segera memindahkannya ke tempat lain. Walaupun dia sudah membatasi kekuatan dan memindahkan kekuatannya ke luar angkasa, alat yang dia pakai masih bisa mendeteksi kekuatannya. Dia membuat orang-orang dikejutkan karena tiba-tiba mendapat peringkat pertama dengan nilai nihil. Ketika hasil tes kekuatan sudah keluar, sebagian orang beranggapan telah terjadi kesalahan sistem. Menurut gurunya, Wang Ling cenderung mendapatkan nilai rendah di kelasnya, sehingga tidak mungkin mendapatkan peringkat 1 di tingkat nasional. Selain itu, karena Sun dan Wang Ling telah mendongkrak nilai sekolahnya, mereka diundang untuk bertanding dalam kompetisi pedang. Tim akademi yang akan menjadi lawannya telah melakukan pelatihan khusus selama berbulan-bulan. Saat diwawancarai, ketua mereka menyampaikan sesuatu untuk Pasi 60. Mereka bilang, jika Sundung adalah gadis yang jenius, Sundung memperoleh prestasi luar biasa saat ujian kekuatannya. Namun dikarenakan posisi pertama diraih oleh Wang Ling, dia pun terlihat kesal dan tidak ingin memberikan komentar banyak berdasarkan peraturan. Setidaknya ada 5 orang peserta di dalam satu tim. Karena Pasi 60 hanya mendaftarkan 4 siswa master, mereka memutuskan untuk mengirim anjing hijau menjadi peserta. Pada suatu malam, tim dari vaksin 60 mengenai pedang yang akan mereka gunakan. Teman-temannya menunjukkan pedang roh mereka melalui sosial media. Xiao akan menggunakan pedang warisan dari keluarganya. Akan menggunakan pedang yang dipanggil oleh dirinya sendiri untuk menghindari kerusakan di tengah pertandingan. Sunrong juga menyiapkan pedang dalam jumlah yang banyak. Sedangkan Wang Ling tidak berniat untuk menunjukkan pedangnya sendiri. Walaupun tidak menunjukkannya, tapi dia memiliki pedang yang sangat kuat. Sebenarnya, Wang Ling sangat tidak ingin ikut dalam kompetisi pedang. Dia takut jika kekuatannya akan terungkap dan akan menimbulkan kepanikan. Temannya dan gurunya sangat menantikan kompetisi itu. Walaupun tidak mau ikut, dia harus memenuhi harapan mereka. Keesokan harinya, Wang Geringe dan teman-temannya akan mengunjungi area pertandingan. Dalam perjalanan, mereka dibuntuti oleh ketua faksi bayangan. Meskipun rencananya sudah berkali-kali digagalkan, tapi tampaknya bayangan masih berniat untuk membunuh Sunrong. Kemudian, Saat dan yang lainnya telah tiba di wilayah pertandingan. Mereka langsung mendapatkan sambutan dari pihak lawan. Tapi, pihak lawan malah menyambut dengan cara yang hangat. Mereka saling mengejek untuk memojokkan tim yang akan mereka lawan. Bahkan guru dari fase 59 Terlalu merendahkan Wang Ling. mereka mengira jika memiliki level dengan kekuatan yang paling rendah. Di saat Wang Ling direndahkan di hadapan orang, segel untuk menahan kekuatannya tiba-tiba rusak. Segel kekuatannya menjadi tidak terkendali. Di saat kekuatannya lepas kendali, terjadi ledakan kekuatan yang sangat besar. Wang Ling memanfaatkan kesempatan itu dengan berpura-pura jatuh sakit. Meski terjadi hal di luar dugaan, tapi rencana Wang Ling untuk menghindari pertandingan sepertinya dapat dikatakan berhasil. Di saat ketua faksi bayangan yang sedang mengincar Sunrong melihat Sunrong sangat perhatian kepada Wang Ling, ia akan memanfaatkan Wang Ling ke dalam rencana pembunuhan Sunrong. Wang Ling yang terlihat jatuh sakit ditangani oleh tim mereka karena Wang Ling diperlakukan dengan buruk, terpancing emosi dan mengeluarkan pedang roh untuk memberi mereka pelajaran. Untung saja perkelahian antara peserta dapat dicegah sehingga mereka bisa melanjutkan kegiatan untuk mempersiapkan diri dalam pertandingan. Sementara itu, Wang Ling yang sedang dibawa ke ruangan medis tiba-tiba saja menghilang. Walaupun seseorang telah menyerangnya, tapi sepertinya dia masih baik-baik saja. Segel, penahannya mengalami kerusakan. Dia khawatir jika kekuatannya yang hilang kendali akan menyebabkan kehancuran dunia. Oleh karenanya, secara diam-diam dia berusaha pergi keluar untuk menemui ayahnya. Wang Ling berencana untuk mengganti segel baru sebelum kekuatannya mulai meledak. Sehari sebelum pertandingan dimulai, sudah terjadi banyak masalah yang dihadapi oleh mereka. Wang Ling yang mencoba untuk menemui ayahnya malah tersesat. Sedangkan di arena pertandingan, Sunrong dan yang lainnya terlibat konflik dengan peserta dari faksi 59. Salah satu anak berandalan mencoba untuk mendekati Sunrong. Karena kelakuannya sudah kelewatan, maka terjadi perkelahian di antara mereka. Untung saja Wang Ling bertemu lagi dengan mereka di yang waktu tepat. Dia berhasil menyelamatkan teman-temannya dan membuat konflik di antara mereka bisa mereda. Tapi
Dia kehilangan Untuk kesempatan mengganti segala kekuatannya. Oleh karenanya, Waling tidak bisa berbuat banyak saat dirinya diculik oleh faksi bayangan. Perempuan bernama Jiang Liwing merupakan seorang pemimpin dari faksi bayangan. Setelah berhasil menculik Wang Ling, dia memerintahkan bawahannya untuk mengawasinya. Dia bilang sudah mendapatkan tangkapan besar karena Wang Ling sangat dekat dengan Sun Reng. Dia akan memanfaatkan Wang Ling untuk menjebaknya. Jiang Liwing tidak tahu jika dirinya sedang berhadapan dengan bom waktu. Jika saja segel terlepas seketika, Wang Ling akan mengeluarkan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Kemudian ketika semuanya sedang berdiskusi, Jiang Liwing menyusup ke dalam ruangan dengan menyamar menjadi peserta. Dengan harapan bisa membuat Sun Rong lengah, dia memberi keterangan jika Wang Ling sudah diculik. Sun Rong pun tidak tinggal diam. Dia bersama dengan yang lainnya bergegas menuju tempat di mana Wang Ling sedang disandera. Orang yang sedang menyandera Wang Ling hanyalah seorang pria meskipun umurnya sudah tua, tapi dia memiliki kemampuan Dan kekuatan yang mengerikan. sekumpulan orang kuat pun tidak bisa menandinginya. Dia juga sampai memojokkan Sondrong ketika berhadapan langsung melawannya. Namun, sekuat apapun orang yang dia lawan, masih belum cukup kuat untuk menandingi Wang Ling. Lagi-lagi, tanpa diketahui oleh orang-orang, Wang Ling berhasil mengatasi semuanya sendirian. Sesaat setelah konflik mulai mereda, dia menyembunyikan salah satu peserta dari pihak lawan. Hal itu dilakukan supaya pertandingan pedang bisa dibatalkan. Usaha Wang Ling untuk membatalkan pertandingan sepertinya tidak berhasil. Walaupun dia sudah menyembunyikan salah satu peserta, tapi ada orang lain yang menggantikannya. Dengan ini, pertandingan antara faksi 60 melawan faksi 59 dapat terlaksanakan. Di awal pertandingan, Isabai menyelidiki tingkat kekuatan tim lawannya. Dia juga bisa mendeteksi kekuatan Kebupeng yang sudah berubah. Oleh karenanya, ketua mereka memperingatkan untuk berhati-hati. Di tengah pertandingan, Pasi 59 menguasai altar tanah, sedangkan Pasi 60 belum menguasai altar manapun. Shen Shao berusaha untuk menguasai altar, tapi usahanya langsung digagalkan oleh Yisabe. Sementara itu, Wang Ling yang sedang berada di altar lain hanya berdiam diri dan menyaksikan pertarungan. Pada saat yang sama, hampir menguasai altar air. Lalu terjadi pertarungan sengit antara Sundrung melawan ketua dari pihak lawan. Pertarungan tersebut menjadi pertarungan yang tidak seimbang. Sundrung kewalahan karena harus bertarung menghadapi dua orang yang kuat selain Sundrung. Hampir semua peserta dari Pasi 60 juga dikalahkan oleh mereka, sehingga Pasi 59 dapat menguasai semua altar dengan mudah saat mereka memimpin pertandingan. Tiba-tiba terjadi situasi yang tidak normal. Ketika temannya sudah kehabisan cara untuk menghadapi musuh, emosinya Wang Ling yang tertekan menyebabkan energi di dalam tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Hanya anjing hijau saja yang bisa membantunya. Ketika anjing itu melakukan kontak dengan Wang Ling, bagian besar energinya bisa diserap anjing tersebut. Wang Ling bisa menggunakan kekuatan tanpa perlu takut akan menghancurkan segalanya. Saat Wang Ling bersatu dengan anjing, kekuatannya benar-benar meningkat. Dia bisa menghempaskan peserta lain hanya dengan menyentuhnya saja. Wang Geringge merasa jika dirinya hanya menyentuhnya dengan lembut. Menurut kesaksian korbannya, dia bagaikan ditabrak truk yang melaju kencang. Sejak saat Pasi 60 bisa membalikan keadaan dan merebut satu persatu altar yang sudah dikuasai oleh lawan. Setelah berhasil menguasai beberapa altar, Wang Ling segera pergi menuju altar air. Walaupun dijaga oleh 4 orang, tapi mereka sudah tidak bisa lagi untuk menandinginya. Oleh karenanya, Pasi 59 merencanakan strategi lain, yaitu dengan cara menghindari pertarungan melawan dan menguasai setiap altar dengan cara mengelilinginya. Dengan begitu, Wang Ling tidak akan bisa menang jika bertanding sendirian. Setelah mengetahui strategi yang mereka gunakan, Wang Ling segera menemukan cara untuk mengatasinya. Supaya dapat menguasai altar, lebih dulu dia memakai energi dalam jumlah besar untuk meningkatkan kecepatannya. Akan tetapi, menggunakan cara seperti itu sangat sulit untuk dilakukan. Oleh sebabnya, Wali membatalkan rencananya. Dia melakukan diskusi dengan timnya untuk menggunakan rencana lain yang diajukan oleh Sundrong. Ketika semua anggota Pasi 60 mulai bangkit, mereka semua bekerja sama untuk membalikkan keadaan. Sebisa mungkin, mereka menghindari pertarungan yang tidak berarti dan lebih fokus untuk menguasai semua altar. Tak lama setelahnya, Wang Ling dan teman-temannya berhasil merebut 4 altar. Kemudian saat Sandrung akan menguasai altar api, Terjadi yang menyebabkan kejadian. serangan Go Hao mengenainya.
Bagi Sandrung, pertandingan ini bukanlah sekedar pertandingan biasa. Karena orang yang dia lawan berasal dari keluarga saingannya, maka dia harus menang untuk mempertahankan reputasi keluarganya. Supaya bisa menguasai altar api, dia bertarung sambil menjaga wilayah supaya musuh tidak bisa memasukinya. Di lain tempat, Shensu sedang bertarung untuk mempertahankan arta logam. Dia sadar bahwa mengalahkan musuh bukanlah tujuan dalam utama. kompetisi, Untuk menjadi Mereka pemenang, harus mencegah lawannya supaya tidak menguasai altar yang dijaga oleh dirinya. Pertarungan antara Sundrong dan ketua tim lawan masih terus berlanjut. Walaupun sudah kehilangan sebagian senjatanya, Sundrong tetap berjuang dengan pedang yang bawahannya ingin membantunya dalam bertarung. Tapi dia ingin mengalahkan Sandrong secara terhormat. Ketika Wang Ling sedang menjaga altar air, Isabe mengawasinya diam-diam. Sedangkan Seng Chao terlihat sudah kewalahan saat menghadapi He Bufeng. Sundrong juga mengalami hal yang sama. Kita lihat sangat kesulitan untuk merebut altar api. Di saat itulah terjadi lonjakan energi besar. Secara bersamaan, Tan Shao berhasil membangkitkan kekuatan tersembunyinya. Ju Hao yang sedang bersama dengan Sundrong juga menggunakan jurus rahasia untuk memanggil roh pedang yang sangat kuat. Strategi yang diajukan oleh Sundrong berhasil dilakukan. Pasi 60 telah membalikkan keadaan dengan menguasai hampir semua altar. Mereka masih berkesempatan mengejar Pasi 59. Jadi mereka harus punya rencana cadangan untuk memastikan kemenangan. Sundra mengatakan hanya Wang Ling saja yang bisa menyelesaikan semuanya. Karena kekuatan spiritualnya sangat setelah rendah. Memisahkan tubuh dari anjing, dia bisa menghilang diam-diam dari penguasaan Misabe. Sedangkan anjing yang berpisah dengan Wang Ling bisa berdiam di altar air untuk mengecohnya. Meskipun Wang Ling terus berjalan menuju kemenangan, tapi hati ayahnya semakin gelisah dan merasa takut. Sejak kecil, Wang Ling sudah terbiasa mengesampingkan hasrat berkompetisi. Kalah ataupun menjadi pemenang, orang-orang selalu menganggapnya sebagai anak yang aneh. Oleh sebabnya, dia selalu menekan emosinya supaya tidak melakukan tindakan yang berlebihan. Walaupun banyak hal telah terjadi, namun pada akhirnya semua altar bisa dikuasai. Namun ketika Wang Ling sedang bersama dengan Sundrong, Yang Luing muncul di hadapannya, lalu menyerang Sunting dari belakang. Hal ini membuat Wang Ling tidak bisa lagi menahan emosinya. Amarah yang meledak di dalam dirinya menyebabkan segel hancur, sehingga kekuatannya tidak bisa dikendalikan. Untuk mencegah kehancuran dunia, anjing hijau menggunakan kekuatannya untuk menghentikan waktu. Lalu ketika waktu Wang Ling mengamuk, menyerang Jiang Liwing dengan kekuatan yang mengerikan. Wang Ling hampir saja membunuhnya, tapi dia berhasil karena Sundrong terlintas dalam pikirannya. Daripada melanjutkan pertarungan, dia lebih memilih menemui Sandrong yang kondisinya semakin kritis. Jurus yang dikeluarkan oleh Jiang Liwing terlalu mematikan. Satu pukulannya langsung membuat jiwa Sundrong tercerai-berai. Agar Wang Ling bisa terus bersama Sundrong, dia hanya memiliki dua pilihan: untuk menghentikan waktu selamanya atau kembali mengulangi waktu ke dunia yang sebelumnya. Namun yang dilakukan oleh Wang Ling bukanlah membalikkan waktu. Tanpa sengaja, dia malah menciptakan dunia alternatif yang di dalamnya tidak ada Sundrong. Dunia alternatif Wang Ling menjalankan kehidupan santai yang selalu dia inginkan. Tapi tetap saja dia merasa kehilangan yang paling berharga bagi dirinya, dikarenakan waktu dan dunia berhenti. Baru terus menyerap segalanya dari dunia lama. Maka kehancuran di dunia lama akan benar-benar terjadi. Untuk mencegah dunia dihancurkan oleh Wang Ling, entitas yang menguasai kehidupan mengembalikan jiwa Sundrong kepada tubuhnya. Dengan dihidupkan kembalinya Sundrong, maka dunia bisa diselamatkan, serta Wang Ling bisa berjumpa lagi dengan Sundrong. Itu dia anime The Daily Life of the Immortal King. Bagaimana, seru kan? Subscribe untuk anime-anime seru lainnya. Terima kasih.